Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selanisma Rahapsari dengan NIM 411, perwakilan dari kelompok 7 dari kelas EAA. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai manajemen portofolio. Di sini pertama kita akan membahas pengertian manajemen portofolio, lalu selanjutnya ada proses manajemen investasi, lalu selanjutnya faktor yang harus dipertimbangkan investor, lalu ada risk and return portofolio, lalu ada asumsi portofolio, lalu dilanjutkan dengan tujuan investor, lalu ada hasil yang diharapkan atau expected return, lalu ada ilustrasi pertama, lalu ada risiko portofolio yang diharapkan, dan yang terakhir ada ilustrasi kedua. Nah, di sini pertama saya akan menjelaskan pengertian manajemen portofolio. Jadi, manajemen investasi adalah proses pengelolaan uang dan dalam konteks ini disebut juga sebagai manajemen portofolio. Nah, portofolio sendiri adalah kumpulan dari berbagai bentuk investasi. Orang yang mengelola portofolio itu disebut sebagai eh, manajer investasi atau fund manager. Terus selanjutnya di sini terdapat proses manajemen investasi, di mana ini ada 5 tahap. Yang pertama itu menyusun tujuan investasi, lalu yang kedua ada menilai instrumen investasi, lalu yang ketiga menilai instrumen investasi yang cocok, yang keempat menyusun portofolio, dan yang kelima atau yang terakhir ada mengelola portofolio. Selanjutnya, di sini ada faktor yang dipertimbangkan investor, di mana ya investor itu perlu mempertimbangkan yang pertama tingkat imbal hasil atau expected return, lalu yang kedua ada risiko atau risk, lalu yang ketiga ada premi risiko atau risk premium, lalu yang keempat ada pendapatan atau income, yang kelima ada pajak atau taxes, yang keenam ada biaya transaksi atau transaction cost, lalu yang ketujuh atau terakhir itu ada kekayaan wealth. Nah, selain itu, penting juga menganalisis di verifikasi, analisis teknikal, dan fundamental, serta strategi pasar yang efisien. Nah, selanjutnya ini ada risk and return profile, di mana setiap jenis instrumen memiliki profil risiko dan hasil yang berbeda. Yang pertama itu ada deposito, dengan risiko rendah, dengan hasil 0,5% sampai 0,9%. Lalu selanjutnya ada obligasi, di mana ini risiko menengah dengan hasil minus 3% sampai 3,5%. Lalu yang ketiga ada saham dengan risiko tinggi dengan hasil bisa minus 10% hingga 25%. Nah, selanjutnya di sini ada asumsi teori portofolio, di mana teori portofolio ini pertama kali dikembangkan oleh Harry M. Markowitz. Dengan teori portofolionya berasumsi bahwa yang pertama, investor ini memiliki sejumlah uang tertentu. Lalu yang kedua, sejumlah uang diinvestasikan dalam jangka waktu tertentu atau holding period. Lalu yang ketiga, pada akhir masa tertentu, investor akan menjual sahamnya. Lalu pada yang keempat, investor selalu mencoba menghindari risiko atau risk averse. Lalu, asumsi yang kelima ada investor melakukan diverifikasi untuk menghindari risiko. Lalu, teori yang keenam, investor menjumpai beberapa portofolio dengan harga yang sudah pasti. Lalu, teori yang ketujuh, investor mampu mengestimasikan hasil yang diharapkan dari masing-masing portofolio. Dan teori yang terakhir atau yang delapan itu pilihan untuk investasi tidak tergantung pada investor lainnya. Nah, selanjutnya di sini terdapat tujuan utama investor, di mana yang pertama mencapai keuntungan maksimal pada tingkat risiko tertentu, atau yang kedua mencapai risiko minimal pada tingkat keuntungan tertentu. Nah, selanjutnya itu ada hasil yang diharapkan atau expected return. Jadi pada bagian yang kiri, ini untuk menghitung satu sekuritas dengan rumus ER sama dengan sigma PR. Jadi ER itu jumlah hasil yang diharapkan, lalu P itu hasil yang diharapkan dari satu jenis sekuritas, lalu R itu merupakan probabilitas kejadian setiap kemungkinan hasil. Nah, pada bagian kanan ini merupakan rumus untuk portofolio atau gabungan sekuritas dengan rumus EP sama dengan sigma XE. EP itu merupakan hasil portofolio yang diharapkan, X merupakan proporsi investasi, dan E merupakan hasil sekuritas yang diharapkan. Nah, selanjutnya di sini terdapat ilustrasi perhitungan, di mana jika proporsi saham A, B, C, dan D berturut-turut adalah 0,22, 0,31, 0,29, dan 0,18,
serta hasil yang diharapkan masing-masing 12%, 15%, 20%, dan 20%. Maka perhitungannya itu menggunakan rumus sigma XE, yaitu 0,22 dikali dengan 12% ditambah 0,31 dikali 15% ditambah 0,29 dikali 20% ditambah dengan 0,18 kali 20%. Nah, untuk selanjutnya ini ada risiko portofolio yang diharapkan, di mana risiko portofolio adalah kemungkinan hasil yang diharapkan dari investasi berbeda dengan hasil yang dicapai atau standar deviasi, di mana Markowitz ini menyatakan bahwa risiko yang diharapkan ini tergantung pada keanekaragaman kemungkinan hasil yang diharapkan. Nah, ini tuh dirumuskan dengan sigma sama dengan P, R sama dengan ER kuadrat, dengan sigma itu merupakan standar deviasi hasil yang diharapkan, lalu P merupakan probabilitas kejadian dari setiap hasil yang diharapkan, dan R kemungkinan tingkat hasil, dan ER merupakan hasil yang diharapkan. Nah, di sini terdapat ilustrasi dua, di mana jika probabilitas hasil 12% dengan ekspektasi 10%, maka penghitungannya itu sigma sama dengan akar 0,2 dikali dengan 12% dikurangi 10% kuadrat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kurang dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.